What's up Thinkers, balik lagi bareng gue Sultan Raffi, tentunya di konten Bola Sal. Kali ini gue bareng temen gue, nggak sendirian, saya kenalin dulu. Nama gue Hendrik. Oke, kali ini gue sama Henry mau ngebahas prediksi juara UCL 2021-2022. Kita sebutin 4 dah, coba dari lo dulu dah Hen. Kalau dari gue pertama itu ada PSG pasti. Oke, Terus PSG. City. Terus gue masih percaya sama Madrid sih buat masuk ke final. Iya. Terus satu lagi ya tentunya MU. Oke. Kalau gue sih sama sih, dua sama kayak lu. Ada City, ada PSG. Terus kalau gue dua lagi itu Barca sama finalis tahun lalu Chelsea. Oke. Kan kita ada yang sama nih, dua nih. Coba kita bedah nih. Kalau dari City dah. Kenapa lu unggulin City buat juara tahun ini? Ya gue sih simpel ya. Yang pertama karena dia finalis tahun lalu, jadi dia pasti punya hasrat lagi nih buat ngebales tahun lalunya gitu. Terus dari cara mainnya juga City itu nggak kendor ya menurut gue ya. Terus kemarin aja baru ngalahin Arsenal tuh, bantai gitu. Oh iya. Dari situ aja udah bisa kelihatan kalau visinya main si City ini dia pengen ngebabat semua juara gitu. Juara apa namanya IPL, UCL pasti dia juga pengen ada apa namanya passion lah. Bukan passion sih, kayak lebih ke membara buat ngejar ke finalnya itu. Tapi kalau menurut gue emang gue rasa City mau nggak mau harus juara sih tahun ini karena si Pep ini kan udah cukup lama di City ya, sekitar 4-5 musim. Dia belum sama sekali ngasih trofi UCL kan, paling ya IPL terus piala Liga, piala Inggris, FA Cup. Cuma kan tujuan utama City kan ngebeli Pep ini kan buat ini kan juara UCL kan. Iya, makanya itu kan dari tahun kemarin aja udah kelihatan tuh dia si Pep ini pengen banget buat juara UCL. Nah mungkin di tahun ini bakal ada kesempatan lebih besar tuh buat City buat buktiin itu. Tapi perbedaan apa nih yang signifikan City musim lalu sama musim ini? Apa ya, mungkin banyak kedalaman pemain mungkin, kedalaman starting line up gara-gara motivasi Grealish terutama kan ya. Nah terus apa ya, nggak cuma pilihan strateginya nggak cuma itu, sekarang bisa masang striker juga, terus juga bisa apa namanya si Bruni juga udah bisa striker, Foden juga bisa striker ya. Jadi banyak banget kedalaman formasi City-nya gitu. Tapi kalau gue lihat nih City kayaknya musim ini Pep kan kita nggak beli striker nih City nih, otomatis sama Gabriel Jesus kan. Tapi kalau gue lihat kemarin lawan Arsenal, lawan Norwich, bahkan Gapsus pun justru kalau lihat dia main di sayap kanan loh. Jadi malah justru Ferran yang jadi false nine. Padahal kan udah ada striker, tapi kayaknya sih Pep bakal terbiasa nih main tanpa striker ya buat musim ini nih, buat UCL. Tapi ini mungkin berlaku untuk beberapa match dulu ya. Kita kan nggak bisa langsung lihat buat kedepannya gitu. Takutnya kan di match ini tim-tim lain jadi pada udah tahu nih, ternyata taktik Pep kayak gini. Dan juga kan tim-tim di UCL juga gede-gede ya istilahnya ya. Tim besar ya. Iya, di grup City ada siapa aja? Ada PSG, ada Leipzig, sama satu lagi apa ya? Pokoknya tim kecil lah. Nah itu pokoknya ada PSG. Itu kan ya beda tim juga beda liga gitu. Beda cara main juga. Siapa tahu dari situ dia bisa nahan Pep gitu buat gitu informasinya. Tapi kita langsung lihat PSG. PSG pun musim lalu kan juga di semifinal kayak sama City. Di Paris dia kalah 1-2 sama free kick Mahrez. Di City di away pas ke Manchester pun PSG kalah. Gimana nih kalau PSG buat UCL musim ini nih? PSG bakal beda banget sih. PSG bakal beda banget karena kan lu udah tahu sendiri banyak banget pemain bintang lah yang masuk ke PSG, dari Hakimi, terus Wijnaldum, terus Sergio Ramos, juga ada Messi juga kan di situ. Donnarumma. Nah, itu bakal nambah depth squad PSG bagus sih sebenarnya, tapi kan tinggal si Pochettino aja nih gimana nih, make Messi gimana, make si Wijnaldum gimana gitu kan. Tapi ya menurut taktik setahu gue itu kan sama aja tuh PSG sama City ya, 4-3-3 ya. Iya betul. Biasanya ya. Nah, itu bakal jadi adu taktik sih menurut gue, bakal seru nanti di grup itu. Justru gue sih lebih perhatiin ke Pochettino ya, karena dia squadnya udah mewah banget nih, semua pemain bintang udah ada. Cuma kalau dia nggak bisa ngolah kan sayang banget gitu loh. Pasti kan dia justru malah terancam, wah posisi gue bakal cepat dipecat atau gimana nih. Ya kan?
Sebenarnya menurut gue pribadi cara main si Pep sama Pochettino hampir sama ya. Dia mainnya possession juga kan, bola cepet juga, bola ngalir juga taktok kan. Tapi ya emang secara kualitas emang masih bagus Pep, secara pengalaman juga masih bagus Pep. Tapi kan si Pochettino nggak kalah nih sama squadnya gitu. Siapa tahu gara-gara squad ini dia jadi bisa lebih bebas, lebih leluasa buat ngotak-ngatik si taktiknya gitu. Bahkan kalau kita lihat Pochettino pas di Spurs pun dia bisa masuk final kan lawan Liverpool. Betul. Itu dengan squad ya istilahnya seadanya lah. Iya. Paling ada nama-nama besar kayak Harry Kane, Son, terus Dele Alli. Sisanya kan ya pemain-pemain yang biasa aja kalau menurut gua sih. Iya, pilihan striker waktu itu kan cuma ada Kane sama si Son ya. Iya. Di sekarang kalau di PSG ada banyak banget, ada Di Maria, Messi, terus ada Neymar, Mbappe. Itu masih ada Icardi. Nah, kan? iya makanya ya tinggal pinter Pochettino aja nih gimana ngeracikan nih. Oke. Kali ini cukup ya City PSG. Terus lu tadi milih MU sama Madrid. Coba dari Madrid dah. Okay. Kenapa Madrid? Kan Madrid emang ada pelatih baru musim ini. Pelatih baru muka lama sih. Iya benar. Gimana menurut lu nih? Visi Ancelotti ya? Nah, menurut gua Madrid ini jodohnya tuh Ancelotti menurut gua kalau buat sekarang ya. Karena ya dari sebelum Zidane itu kan benar-benar yang juara UCL itu kan Ancelotti. Iya betul. Nah, mungkin dari situ visi mainnya juga Ancelotti pengen banget nih si Madrid bisa juara UCL lagi. Iya. Karena kan udah 3 tahun lebih ya, 3 tahun. Iya udah dari terakhir itu 2018. Ya 3 tahun. Nah makanya tapi si Ancelotti bakal apa namanya kepikiran keras sih bakal buat kedalaman skuad Madrid itu, soalnya kan ya kita tahu sekarang gimana skuad Madrid isinya pemain muda kebanyakan. Di depan cuma ada Benzema yang istilahnya udah senior. Terus Bale buat posisi sayap juga backupnya itu menurut gua Rodrigo banget sih ya. Kedalaman skuad Madrid itu di sisi sayap menurut gua kurang banget. Karena di sisi sayapnya itu cuma ada yang berpengalaman, yang berkualitas juga cuma ada si Bale sama si Vinicius. Iya, Vinicius. Sorry. Ya buat itu cuma menurut gua yang bagus cuma mereka. Karena udah kebukti banget Vinicius di timnas Brazil kemarin bisa keren banget mainnya menurut gua. Terus nah sementara si backupnya si Bale sama Vinicius ini menurut gua kurang gitu, kayak Rodrigo. Terus satu lagi siapa sih itu yang kalau Hazard gimana Hazard? Dia kan pas di transfer dari Chelsea kan benar-benar sering masuk rumah sakit lah, kasarnya kayak cedera mulu kan. Menurut gua Hazard bisa untuk musim ini. Ya siapa tahu gara-gara racikan Ancelotti jadi apa namanya jarang cedera ya. Tapi kan ya kita udah tahu permainan Hazard musim kemarin gimana. Jadi kalau dia mau buktiin, dia harus benar-benar buktiin di kedua liga sih. Dia harus bisa konsisten di La Liga, terus bisa konsisten juga di UCL. Tapi menurut gue Madrid masih bisa buat nge-push itu karena Madrid punya ciri khasnya sendiri lah buat di UCL. Karena kan dia pernah jelek di La Liga, tapi kan pas di UCL dia juara. Nah, makanya Madrid ini benar-benar ada ciri khasnya lah. Kayak punya DNA-nya, DNA Eropa ya. Iya, punya mental juara juga di UCL. Jadi mungkin racikan Ancelotti yang udah pengalaman di UCL juga bisa membawa Madrid sampai ya minimal semifinal lah. Tapi masalah Madrid ini kan justru di pertahanan nih. Sergio Ramos udah nggak ada, Varane udah nggak ada. Cuma ada Alaba, Nacho, Eder Militao sama Jesus Vallejo paling. Udah main muda semua itu. Nah, itu apa ya menurut gue emang Madrid itu sekarang apa ya terlalu gampang lepas sih menurut gue. Tapi kalau menurut gue si Perez nih pemilik Madrid kayaknya dia coba bikin proyek jangka panjang sih. Pemain-pemainnya kan masih banyak yang muda kan, Vinicius, Rodrigo, Valverde, Asensio itu kan masih pemain-pemain masih bisa survive 5-6 tahun lagi lah. Makanya mungkin si Perez nih ya udah nggak apa-apa lah kita coba dulu pakai pemain muda sampai mana sih bisa bertahan di UCL nih Madrid. Ya tapi menurut gue pemain muda di belakang itu Jesus Vallejo menurut gue ya bagus sih menurut gue. Prospek buat kedepannya itu bagus. Cuman kan dia itu minim pengalaman di Eropa. Benar, masih minim banget. Iya, jadi ya pinter Ancelotti sih, tapi gue masih percaya sama Madrid ya karena emang dia ada DNA-nya di UCL gitu. Oke. Sekarang coba ke gue dulu dah. Tadi kan gue sisanya kan Barca sama Chelsea. Kalau menurut gue nih Barca justru pas Messi cabut justru peluang mereka untuk
dapat trofi UCL lagi makin gede sih. Kenapa? Karena pemain-pemain Barca kan kalau dulu sering banget kalau dari belakang passing Pique langsung ke De Jong terus ke Messi. Kalau sekarang tuh opsinya lebih banyak, dari back bisa De Jong tuh bisa ke Pedri atau bisa ke kiri ke Depay atau ke Braithwaite yang sekarang jadi sering starter link up. Jadi lebih banyak opsi gitu ketimbang musim lalu yang Messi langsung kasih ke Alba. Udah polanya kan kalau musim lalu sering kayak gitu tuh. Tapi musim lalu udah ada Pedri. Musim lalu juga ada Braithwaite. Dan itu apa mereka apa emang ngoper ke Messi doang atau sebenarnya lebih gini sih, kalau di Barca kan Messi ini kan sosoknya benar-benar sentral ya, maksudnya disegani banget lah. Jadi dia selalu menjadi sosok yang paling disorot nih di Barca. Makanya ketika dia cabut, kalau lihat beberapa pertandingan match awal Barca di La Liga tuh benar-benar mainnya benar-benar lepas. Jadi nggak cuma ke Messi sekarang lebih sering lebar ke Alba, terus bisa ke Sergio Roberto di kanan atau masuk ke tengah ada De Jong, terus ada Pedri kan. Tapi kan si Barca ini dia belum nemu istilahnya sosok yang bisa ngisi Messi lah. Iya emang. Nah itu menurut lu apa sih namanya dari pemain Barca yang sekarang depan-depannya ini, menurut lu yang perlu diwaspadai itu siapa? Sebenarnya kalau gue lihat karena dari pelatih dulu, pelatihnya kan orang Belanda, si Ronald Koeman. Dia datangin Luuk de Jong dari Sevilla pinjaman. Terus ada juga Depay. Ini menurut gue udah kayak pertanda bagus sih buat Barca. Karena kalau pelatih udah punya istilah anak buahnya satu negara, pasti udah ada chemistry tersendiri nih. Makanya kalau lihat dari match awal La Liga tuh Depay benar-benar gacor banget sih kalau kata gue. Dia produktif banget. Jadi dia memiliki peran penting sendiri lah di Barca nih, si Memphis Depay. Beda kalau ketika dia sebelum di Lyon ataupun di MU bahkan yang benar-benar redup kan. Kalau sekarang di Barca kayak udah kelihatan nih sosok asli Depay itu fungsinya kayak gimana sih. Berarti Depay butuh apa sih buat dia ngisi ke depan gitu, buat dia bisa nyodor ke depan? Sebenarnya Depay ini kan kalau di era Koeman pas di timnas tuh dia kan sebenarnya striker nih. Cuma striker yang lebih mobile gitu. Kadang di kanan kan suka ada Doni Malan masuk ke dalam ataupun Bergwijn pemain Hotspur masuk ke dalam. Jadi formasi Barca musim ini tuh kalau gua rasa pakai striker tapi striker bayangan sih. Sementara sebelum si Aguero ini sembuh dari cedera, pasti bakal Depay terus yang main di sosok nomor 9. Nah, menurut lu ada Aguero kan di Barca. Nah, itu apa nggak jadi ancaman buat Braithwaite sama De Jong? Dia ngapain beli De Jong gitu si Barca? Itu yang gua balik bilang Belanda connection. Menurut gua itu emang ngaruh sih. Kayak contoh di PSG kan juga ada Argentina connection, Pochettino, Di Maria, terus datang lagi baru kan Messi. Itu sangat pengaruh sih buat strategi pelatih, karena kan pemain-pemain seperti itu pasti udah ngerti nih ciri khas yang pelatih pengen tuh kayak gimana sih nerapin di lapangannya. Tapi berarti apakah Barca bisa nerapin total footballnya Belanda atau gimana? Menurut gua nggak pure banget bisa, cuma pasti bakal ngarah ke situ. Terlebih kan pemain-pemain di tengah apalagi kan people fighter semua kan, ada De Jong, ada Busquets, terus ada pemain muda Pedri, belum cadangannya juga pemain-pemain bagus. Ada kalau lu tahu tuh ada Yusuf Demir tuh, pemain potensi juga, ada Gavi, pemain muda. Justru Barca ini kalau gue lihat hampir kayak Madrid sih, dia punya target jangka panjang, makanya dia sekarang invest nih banyak pemain muda buat 5-6 tahun lagi nih bakal jadi. Oke, coba kita langsung next ke lu lagi. Tadi terakhir lu MU ya? MU. Kenapa Manchester United? Gue sebenarnya masih yakin banget buat MU musim sekarang, masih yakin banget gue karena emang sekarang si Ole udah kepikiran buat ngerekrut tim pemain-pemain yang udah pengalaman. Jadi di MU itu kan banyak pemain muda ya. Iya. Nah jadi mungkin dengan kehadiran pemain-pemain yang lebih pengalaman, pemain-pemain yang lebih udah senior lah, jadi bisa memotivasi anak-anak mudanya gitu. Terus gue kesampingin dulu nih buat taktik Olehnya. Kenapa gue percaya sama MU, karena di squad MU yang sekarang itu ada alumni yang bener-bener udah biasa buat main di UCL. Contohnya kan ada CR lah, terus Varane, terus ada misalnya siapa sih nama itu? Cavani. Iya, anjing gue lupa anjing. Cavani. Iya, emang MU banyak sih pemain-pemain apa ya istilah yang DNA Eropa lah, UCL udah jam terbangnya banyak. Cuma baik lagi kan ke pelatih. Gimana pun strateginya, kalau misalkan gimana pun pemainnya, kalau emang strateginya monoton gitu-gitu aja ya pasti bakal deadlock juga ujung-ujungnya kan. Iya.
Jadi menurut gue, kenapa gue masih percaya MU buat bisa seenggaknya masuk final champion atau semifinal, karena ya itu tadi dari pemain-pemainnya bisa seenggaknya, walaupun si Olehnya apa ya namanya, taktik Olehnya belum bisa nyamain sama Pep dan yang lain-lainnya, seenggaknya dengan pemain yang udah senior sama pemain-pemain alumni UCL mungkin mentalnya itu masih ke bawah gitu, jadi masih bisa lah buat ngandelin passion sama luck gitu. Iya. Karena emang kalau squad MU musim ini ya minimal harus ada trofi lah di liga, ataupun kalau misalnya di UCL ya minimal banget 8 besar semifinal lah harus bisa tembus kalau lihat squadnya sekarang kan. Karena kenapa gue bilang minimal semifinal, karena ya emang pembuktian Oleh itu di situ gitu. Benar setuju. Iya, menurut gue buat musim depan ya apa ya, target Oleh nggak bisa langsung tinggi-tinggi, nggak bisa langsung nyampe final atau juara, yang penting kan bisa nyampe yang di musim lalu nggak bisa gitu. Iya benar harus musim ini lah ya, harus ada progres lah ya. Progres, sebenarnya. Oke. Sekarang ke Chelsea, tadi kan gue milih Chelsea ya. Menurut gue Tuchel masih layak sih untuk survive lebih jauh di UCL, bukan karena dia juga juara bertahan kan, ya kalau maksud gue. Karena emang skuadnya, strateginya itu menurut gua memang benar-benar cocok sih sama yang squad yang ada dengan 3-4-3. Apalagi ada Lukaku kan, dia udah punya bomber, target man di sana. Pasti bakal lebih tajam lagi, si Havertz sama Mount bakal lebih leluasa lagi ngasih umpan-umpan. Tapi dari segi striker dia emang dari ada Lukaku, ada Werner juga di sana. Tapi menurut lu yang kurang dari Chelsea itu apa sih buat musim ini? Justru kalau menurut gua kurangnya kan di striker, udah lengkap nih, istilahnya kayak tumble-nya udah ada nih, puzzle-nya udah lengkap nih dengan adanya si Lukaku. Jadi kalau musim lalu kan Werner ini kan lebih melebar kan ke kanan ke kiri. Jadi ketika si Havertz sama si Mount ini udah megang bola, gua ngoper siapa nih di tengah, nggak ada orang, main lebar lagi, lebar ke Aspi, ke Alonso. Justru dengan datangnya Lukaku ini udah jadi jawaban si Tuchel nih apa yang hilang di musim lalu sih. Oke, jadi Chelsea udah istilahnya kekurangannya malah gara-gara kebanyakan opsi. Bukan baik opsi ya. Justru karena mereka nggak ada opsi di goal getter, makanya sekarang udah ada Lukaku, udah lengkap lah puzzle-nya. Tengah apalagi udah di situ ada Kovacic sama Saul kan buat backupnya si Jorginho sama Kante. Nah, kira-kira tantangan Tuchel buat di UCL ini siapa kalau? Tantangan gimana maksudnya? Maksudnya ada rival tersendiri nggak sih buat itu? Ya kalau ini pasti pertama itu PSG kan dengan squad mewahnya. Terus musuh dia di final City itu udah jelas sih kalau menurut gua. Sama yang tadi sesuai prediksi gua ada Barca. Karena 4 tim ini menurut gua punya potensi sih buat juara UCL musim ini. Nah, menurut lu gimana kalau kan lu tahu sendiri lah UCL ada kutukan. Menurut pendapat lu gimana kalau itu? Contoh siapa sih kemarin musim kemarin Liverpool ya juara? Chelsea. Oh ya, sebelumnya Liverpool. Iya, Liverpool. Nah, Liverpool di musim kemarin itu jelek banget di iya benar ngedrop lah ya. Iya, nah itu gimana menurut pendapat lu? Tapi kalau menurut gua mungkin itu hanya berlaku buat tim Inggris kali ya. Soalnya kita lihat Madrid aja kan back to back juara UCL kan, eranya Zidane tuh pas 2017, 2018. Tapi kalau buat Chelsea ya minimal bisa semifinal lah, masuk lagi. Oke, jadi itu dia prediksi juara UCL buat musim ini dari 4 tim dari gua, dari 4 juga Henry. Dari gua itu ada City, PSG, terus Chelsea sama Barcelona. Kalau dari lu Hen tadi apa aja? Tadi PSG, terus Madrid, terus MU, terus satu lagi itu ada City. City. Sekian dari Nggak Kepikir Tim, sampai ketemu lagi di konten bola sal berikutnya.